Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Semua sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun saudara sedang berada saat ini. Saudara sedang kumpul bersama dengan keluarga, saudara sedang berkumpul dengan sahabat, dengan teman, rekan. Saudara naikkanlah syukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongan Tuhan. Kita bisa melewati di tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya itu. Kita rindu tahun-tahun yang akan datang kita bisa berkumpul kembali di dalam gereja untuk mengadakan perpisahan tahun seperti tahun-tahun 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya. Tetapi malam hari ini tidak mengurangi semangat kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidup di dalam Tuhan. Saya rindu sidang jemaat semuanya berkumpul bersama dengan keluarga, dengan anak, istri, dengan suami, dengan saudara-saudara, dan berdoa bersama-sama dan menaikkan harapan-harapan di tahun 2022 dan mengucap syukur untuk bisa melewati tahun 2021. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Allah di tahun 2022 ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, memasuki tahun 2022, kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan melewati tahun 2021. Dan kami ingin merenungkan isi hati-Mu, memiliki sikap optimis kami dalam mengikut Engkau di tahun 2022. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu, sampaikanlah maksud-Mu, sampaikanlah pesan-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kami rindu Tuhan mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Bapa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa tahun 2021 akhirnya kita lewati. Tahun yang penuh banyak tantangan, rintangan yang tidak mudah. Kita melihat bagaimana tahun 2021 ada banyak hal yang telah terjadi dalam hidup ini. Corona tinggi-tingginya, rumah sakit penuh, wow luar biasa. Kita bisa melewati tahun 2021. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi modal kita nih tahun 2022? Saya tidak tahu sidang jemaat apa modalnya. Saya berharap apakah modal saudara besar ya atau kecil ya. Mungkin modalnya sekian puluh juta, sekian ratus juta, atau mungkin 1 miliar, 2 miliar modal saudara. Saudara, silakan saudara melihat hal itu, modal yang ada dalam dunia ini. Tetapi modal-modal itu akan menjadi sia-sia kalau saudara tidak memiliki modal yang paling dibutuhkan memasuki tahun 2022. Dan saya berharap saudara memiliki modal ini. Ini yang kadangkala orang tidak miliki, modal tahun 2022 ini. Dan orang kadangkala tidak bisa melangkah tahun 2022 dan tidak ada optimisme. Mengapa? Karena dia tidak memiliki modal ini. Orang yang memiliki modal ini selalu optimis tahun 2022. Saya percaya dan yakin kita harus bersikap optimis, yaitu tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2021. Nah, bagaimana kita bisa memiliki itu? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan sebentar kebenaran firman Allah dari 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Begini kata firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Cerita ini adalah cerita perkelahian antara Daud dan Goliat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar atau mungkin pernah bermain drama atas cerita ini. Cerita ini menarik karena pada waktu itu diceritakan bahwa Daud tidak memiliki pengalaman berperang. Sementara lawannya namanya Goliat, seorang yang pilih tanding, orang yang memang jagoan di Palestina. Dia terkenal dengan perawakan yang besar, dengan kekuatan yang ekstra, yang sanggup mengalahkan banyak orang. Sudah terbukti itu.
dan dia sangat terkenal. Ketika dia berbicara semua orang takut, semua orang tidak ada yang berani, dan dia akan berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel dianggap berani karena banyak mengalahkan musuh, tetapi hari itu mereka mengalami yang namanya kecut hati. Artinya mereka tidak berani ketika mereka melihat Goliat yang besar itu. Sampai-sampai Raja Saul pun demikian. Dia tidak berani melawan orang Goliat itu. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita melihat ketika bangsa Israel tidak berani karena mereka tidak punya kepercayaan diri untuk melawan Goliat itu, tampillah seorang yang tak berpengalaman tadi yang namanya Daud, seorang yang biasanya mengembalakan hewan ternak dari ayahnya. Bahkan ketika Samuel datang ke rumahnya, Samuel pun dan orang tuanya pun tidak memperhitungkan dia sebagai orang yang kelak akan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Itu sebabnya mereka tidak punya harapan dari diri Daud. Tapi Daud punya Tuhan yang dia sudah lama dekat. Ketika dia mengembalakan hewan ternaknya, dia mengalahkan binatang-binatang buas, dia hanya bersandar kepada Allah. Dan ketika dia mendengar bahwa Goliat ini menantang orang-orang Israel dengan intimidasinya, sampai Saul pun takut, Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat. Tentu saya tidak tahu bagaimana reaksi Saul ketika dia mengajukan diri. Mungkin Daud berkata, saya ingin melawan orang Goliat itu. Mungkin Saul berkata, jangan, mungkin orang di sekitar kita sini saja tidak ada yang berani melawan Goliat. Mereka yang terlatih dengan perang dan terbiasa menghadapi musuh pun tidak ada yang berani melawan Goliat. Apa modalmu untuk melawan Goliat itu? Tentu mereka berkata demikian, mereka tidak punya modal untuk melawan Goliat. Nah, ketika didengar oleh Daud itu, Goliat pun mengintimidasi orang-orang Israel dengan kalimat-kalimat yang menghina. Kalau seandainya kami atau saya kalah melawan pahlawan kalian, maka kami dan orang-orang di sekitar kami akan menyembah kepada Tuhanmu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu kalah melawan kami, kamu dan orang-orangmu sujud menyembah kepada kami dan dewa-dewa kami. Tentu itu tantangan yang menarik. Mereka tidak ada yang berani, dan mereka kecut hati dan tawar hati untuk melawan Goliat. Daud berani dan dia menyatakan siap berperang. Tentu keluarganya mungkin mendengar itu, kakak-kakaknya yang ikut terlibat dalam perang itu melarang. Tapi kembali kalau kita melihat apa yang kita baca hari ini, kita baca tadi, kita menemukan satu keberanian yang dimiliki oleh Daud. Mengapa dia begitu berani? Karena dia mengandalkan Tuhan. Modalnya adalah Tuhan. Melawan Goliat yang gagah perkasa, yang berani, yang terlatih itu, modalnya cuma mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa kekuatan manusianya tak mampu, tidak akan bisa sama dengan orang-orang lain. Bukan berarti ketika Daud melawan Goliat berubah kecil, tidak sama sekali. Goliat tetaplah besar, tinggi, dengan perawakan, dengan senjata yang tajam, dengan keahliannya berperang. Tetapi kita melihat bahwa Daud, dia mengandalkan Tuhan. Modalnya adalah Tuhan. Maka kita baca tadi kata Daud bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia punya Allah yang lebih hebat daripada senjata Goliat. Dia punya Allah yang lebih terlatih daripada Goliat. Dia punya Allah yang lebih daripada apa yang dimiliki oleh Goliat. Dan itulah modalnya, keberaniannya. Dengan segala hikmat Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat pada akhir ceritanya, ending ceritanya. Goliat mati di tangan seorang penggembala domba yang tak terlatih dalam medan perang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi pemikiran dan perenungan kita dari ayat itu tadi dan cerita itu? Saudara tahu apa modal kita tahun 2022 ini? Kalau saudara mengandalkan uang, mengandalkan harta, mengandalkan pintaran, kecerdasan, itu baik saudara miliki. Tetapi itu bukan hal yang utama. Percuma saudara mengandalkan itu ketika saudara tahu tahun 2022 kita tidak tahu apa yang terjadi. Tahun 2021 kita melihat COVID-19 begitu menggila. Kita berdoa tahun 2022 tidak ada itu terjadi. Tahun 2021 kita melihat Gunung Semeru meletus sehingga banyak yang meninggal. Dan kita berdoa tahun 2022 tidak ada itu terjadi. Nah, tetapi tetap untuk bisa kita memiliki damai sejahtera memasuki tahun 2022,
maka pesan firman Allah jelas. Seperti Daud mengalahkan Goliat, modal kita adalah dengan nama Tuhan semesta alam. Dan saya berharap itu menjadi dasar iman sidang jemaat semuanya yang terkasih dalam Tuhan. Hadapilah tahun 2022 dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga sesulit apapun, seberat apapun, Goliat seperti apapun, tantangan seperti apapun yang kita hadapi, kita diberikan hikmat oleh Tuhan seperti Daud mengalahkan Goliat. Demikianlah Tuhan memberikan hikmat oleh kita untuk memasuki tahun 2022 sehingga kita tampil sebagai seorang pemenang. Kita tampil sebagai seorang pemenang, seorang yang mencapai damai sejahtera, mencapai keberhasilan, mencapai hidup yang berkenan di hadapan Allah. Itu yang jauh lebih penting untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena itu modal yang paling besar dan paling utama. Tanpa modal itu apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara perbuat, mungkin bisa berhasil kelihatan manusia, tetapi saudara tidak akan menjadi berkat. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan apa yang Tuhan katakan, pasti akan menjadi berkat. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Saya rindu kita dapat mengandalkan Tuhan tahun 2022. Tetap mengandalkan Tuhan, karena itu adalah modal yang paling penting dan paling besar, paling diperlukan dalam menghadapi tahun 2022. Pesan saya sebagai seorang gembala sidang, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, tetap optimis kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Alkitab jelas mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tuhan menyertai kita, memimpin kita, menolong kita, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang memiliki kasih, Tuhan yang memiliki damai sejahtera, Tuhan pemilik segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Andalkanlah Tuhan, pasti saudara akan mencapai kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati, selamat tahun baru, selamat memasuki tahun 2022, damai sejahtera Allah, sukacita Allah dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara di tahun 2022 akan selalu bersama dengan Bapak, Ibu, dan Saudara semua sidang jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau firman Tuhan dapat kami renungkan hari ini. Kami diajarkan sungguh-sungguh bagaimana kuasa Tuhan akan terjadi atas hidup kami. Kami bersyukur kalau kami dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini, tahun 2022, kami masuki ini, kami percaya Tuhan memimpin, menolong kami, memberikan sukacita, damai sejahtera, pengharapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa. Amin.